Syaitanirrajim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan mufrad dan murakab, kemudian pembahagian mufrad yang terbagi kepada ada, kalimat dan isim, dan pembahagian isim baik yang maknanya satu ataupun banyak, dan pembahagian-pembahagiannya. Sekarang kita mau masuk ke mabadi daripada tasawur. Mabadi daripada tasawur, karena hakikat daripada tasawur adalah qaulus syarih, definisi. Cuma karena definisi itu dia membutuhkan ataupun terisi dengan kuliat-kuliat, maka kita harus membahas dulu kuliat. Kemudian kuliat itu, mafhum kuliat itu harus dibahas dengan bersamaan membahas juz'i. Kenapa? Karena bididdiha tatamayyaz, karena suatu itu baru jelas, semakin jelas dengan membahas yang lawannya. Maka lawan daripada kuli juz'i, maka kita akan membahas kuli dan juz'i. Namun pada dasarnya ulama manatikah tidak menjadikan pembahasan juz'i sebagai fokus dalam ilmu mantik. Bahkan tidak ada yang penting daripada juz'i itu. Nanti akan dijabarkan insyaallah. Al-faslus tsani fil ma'anil mufradati. Fasal yang kedua pada makna-makna daripada mufrad. Kullu mafhumin fahuwa juz'iyun in mana'a nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkati fihi aw kulliyun in lam yamna wal lafdhu dallu alaihi hima yusamma kulliyan wa juz'iyan bil aradi. Semua mafhum, makna mafhum ma hasala fil aqli, semua perkara yang hasil pada akal, maka mafhum itu juz'i. Ini ada kala juz'i ya, juz'i jika dicegah di mana oleh diri mentasawurkan juz'i itu daripada adanya syirkah, kongsi padanya juz'i, ataupun kuli apabila jika tidak dicegah, tidak terlarang. Dan lafal yang menunjuki kepada keduanya, yakni juz'i dan kulli, itu dinamakan kullian wa juz'ian secara aradi. Ini maknanya. Jadi sebelum kita masuk ke penjabaran daripada matan, kita membahas dulu makna dan mafhum. Makna itu adalah sesuatu yang dipahami daripada lafal. Yang sudah tentu yang kita pahami daripada lafal itu hasilnya pada akal. Itu hasilnya pada akal. Saat kita mendengar satu ucapan, yang kita pahami dari ucapan itu, itulah makna. Hasilnya di mana? Di akal. Nah, dilihat dari yang hasil pada akal dinamakan dengan mafhum. Dilihat dari sisi bahwa itulah yang dipahami daripada lafal dinamakan dengan makna. Oke. Itu yang pertama. Kemudian mafhum yang hasil pada akal itu ada dua kategori kalau kita melihat keseluruhan makna. Jadi makna itu kalau kita periksa ada dua corak. Dan ini taksim akli. Bukan istiqra'i, taksim akli. Setiap makna yang hasil pada pikiran, kalau kita periksa, itu cuma dua. Yang pertama juz'i, yang kedua adalah kulli. Juz'i itu, yakni juz'i di sini juz'i hakiki ya, bukan juz'i idhafi. Karena juz'i ada dua, ada juz'i hakiki, ada juz'i idhafi. Yang dimaksudkan di sini adalah juz'i hakiki. Juz'i adalah suatu makna yang hasil dalam pikiran, yang mana dari mafhum daripada makna tersebut tidak boleh ada kongsian padanya, tidak boleh ada syirkah.
Jadi diri makna itulah mencegah dia terbenar kepada selain daripada makna itu. Sedangkan kulli maknanya itu abstrak. Jadi karena maknanya abstrak, dia bisa terbenar kepada banyak. Walaupun nanti secara realita baik mustahil ada, ataupun mungkin tapi tidak ada sama sekali, ataupun ada cuma satu yang lain mustahil, ataupun satu sedangkan yang lain mungkin, ataupun banyak terbatas, ataupun banyak tapi tidak terbatas. Sebagaimana yang sudah maklum di kitab-kitab yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Kemudian yang difokuskan oleh ulama manatikah adalah kulli. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, juz'i itu tidak menjadi perhatian. Kenapa? Karena juz'i itu suatu perkara yang bisa didapatkan dengan panca indera. Saya di depan antum semua itu bisa antum dapatkan dengan panca indera. Jadi juz'i adalah makna yang didapatkan dengan panca indera, baik dengan panca indera zahir ataupun panca indera batin, yakni hawasil khamsah, isil mushtarak, al-khayal, al-hafidah, dan seterusnya. Oke. Dan juz'i suatu yang didapatkan dengan panca indera, katakanlah mahsus yang bisa didapatkan dengan panca indera. Mahsus ini tidak bisa mengantarkan kita kepada mahsus yang lain. Misalnya gini, saya bisa merasakan gula itu manis. Ini namanya apa? Mahsus. Gula itu manis adalah mahsus dan juz'i. Bisa nggak kesimpulan mahsus gula adalah manis bisa mengantarkan kita ke manisnya madu? Enggak. Sama-sama manis. Tapi manisnya madu dengan manisnya gula berbeda. Untuk perbandingan iya. Jadi tidak ada isal pada yang mahsusat. Tidak ada isal. Maka untuk mengetahui yang tidak diketahui itu perlu mahsus juga. Jadi mahsus ini modalnya untuk dirinya. Ataupun untuk lainnya, untuk mengantarkan, bisa menghasilkan mahsus yang sebelumnya tidak diketahui, itu enggak. Harus di mahsus juga. Berbeda dengan kulli. Kulli itu bisa bisa mengantarkan, bisa isal kepada kulli yang sebelumnya tidak dipahami. Yang kedua, alasan kedua kenapa juz'i tidak dibahas. Karena juz'i itu berubah-berubah. Tidak ada konsisten pada juz'i tersebut. Karena juz'i itu pun banyak. Filsuf itu membahas perkara yang umum. Karena kesempurnaan pengetahuan itu pada yang umum. Namun, kekeliruan para falasifah, mereka jumhurnya menafikan bahwa Allah itu mengetahui secara juz'i. Bentuk kesempurnaan Allah adalah mengetahui dengan cara kulli. Karena mengetahui dengan juz'i, mengetahui semua manusia, per afrad manusia, itu kekurangan bagi mereka. Kenapa? Karena juz'i itu berubah-berubah. Berarti sama dengan ilmu Allah berubah-berubah. Tapi itu dikritik oleh ulama kita. Paham ya? Maka itulah alasan kenapa juz'i tidak dibahas. Mufrad dan murakkab itu adalah sifat daripada lafal. Sifat daripada Maka kalau ada ukapan ini maknanya mufrad apa murakkab, itu secara majazi, secara hakikat salah. Karena secara hakikat mufrad dan murakkab itu adalah wasaf daripada lafal. Adapun kulli dan juz'i itu wasaf daripada makna. Wasaf daripada lafal kulli, lafal juz'i itu secara majazan ataupun bil arad. Yang dasarnya makna lah juz'i ataupun kulli. Cuma karena makna itu sudah dipasang, sudah diberikan lafal, lafal itu juga dinamakan dengan kulli dan lafal juz'i bil arad. Bukan bidzat, bukan bidzat. Maka ibarat syamsiah wal lafdhu dallu alaihima, lafal yang menunjuki kepada keduanya dinamakan kulli dan juz'i bil arad. Lafal yang menunjuki kepada kulli dan juz'i dinamakan juga kulli dan juz'i dengan secara aradi. Kemudian sebagaimana yang sudah maklum juga bagi kawan-kawan, ini saya ulang,
Karena pada dasarnya Ustadz Agung menyarankan hal-hal yang sudah lumrah itu dilewatkan saja. Tapi saya ulangi karena sesuatu yang diulang-ulang itu makin kokoh ya. In mana'a nafsu tasawurihi. Kenapa ada kait nafsu tasawurihi? Kenapa dalam ibarat ini mengkaitkan nafsu tasawurihi? Biar tidak masuk juz'i pada yang kulli. Maksudnya ada perkara-perkara yang secara realita dia cuma satu. Seperti Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Matahari juga cuma satu. Yang satu itu bukan lagi kulli tapi juz'i. Maka manatikah untuk membedakan keduanya, untuk memisahkan keduanya, memasukkan ibarat nafsu tasawur. Maksudnya apa? Diri fokus ke tasawurnya, fokus ke maknanya, jangan lihat ke yang di luarnya. Jangan lihat ke yang di luarnya. Karena Tuhan itu satu, kesimpulannya satu itu karena melihat dalil wahdaniyah. Matahari kesimpulannya satu karena melihat ke dalil khariji. Tapi fokus ke maknanya. Apakah maknanya itu terbenar ke banyak? Maknanya terbenar ke banyak ataupun tidak? Maka dipilihlah ibarat nafsu tasawur. Fokus ke diri tasawurnya. Nah, saya rasa ini sudah jelas. Oke. Nuskah kita kan nggak ada, oh benar, in mana nafsu tasawurhi, nggak ada lafal-lafal makna. Kemudian rincian kulli juga sudah maklum. Kulli itu ada yang tidak ada sama sekali, yang statusnya adalah mustahil. Seperti syarikullah. Syarikullah itu maknanya kulli tapi wujudnya itu adalah mustahil. Tidak ada mustahil. Ada yang kedua seperti misalnya hantu, ya kan? Hantu itu makna hantu kulli, terbenar ke hantunya orang Indonesia, hantunya orang-orang Barat dan banyak yang lainnya. Kulli maknanya. Tapi ada nggak? Nggak ada ya hantu itu. Ya, hantu itu nggak ada. Ilustrasi mungkin ya. Apa? Jadi dia kulli, wujudnya tidak ada, tapi status tidak ada wujudnya itu mungkin ada. Kemudian tahap yang kedua, dia itu ada cuma satu. Yang lainnya mustahil ada, seperti al-ilah. Al-ilah itu lafal kulli, kalau kita lihat ke realita cuma satu. Boleh nggak? Opsi yang kedua itu nggak boleh. Ditolak oleh dalil wahdaniyah. Mustahil ada lebih dari satu. Ada yang satu, tapi untuk mungkin ada yang kedua, untuk ada yang kedua itu mungkin seperti matahari. Kemudian yang ketiga banyak, ada kala banyaknya ada batasan ataupun tidak. Saya rasa ini sudah maklum. Tapi al-ilah, pada konsep al-ilah, guru Syekh Hari Jum'ah, Abdullah Al-Ghumari, beliau menulis kitab khusus untuk mengkritisi para manatikah bahwa al-ilah itu kulli itu bermasalah, bahkan bisa jadi sesat. Kenapa? Karena seolah-olah kalau kita mengatakan Tuhan al-ilah itu kulli, berarti nggak ada Tuhan yang esa. Kemudian dikritik tulisan itu oleh Syekh Sa'id Fudah dengan kitab yang berjudul Raf'ul Iltibas fil Ma'na Ilah. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut ke depan. Qala wal kulliyu imma ayyakuna tamama mahiyati ma tahtahu minal juz'iyati wa dakhilan fiha aw kharijan anha. Kulli ada kala bahwa kulli itu sempurna mahiyah, sesuatu yang di bawahnya kulli daripada juz'i, dan ada kala masuk pada dianya juz'i mahiyah ataupun keluar daripadanya mahiyah.
Kulli pada umumnya, dan ini pendapat yang dimu'tamad oleh Qutbuddin Ar-Razi dan Syekh Syarif Al-Jurjani. Kulli itu secara keseluruhan ada 3, yakni tamamul mahiyah, yaitu no. Ada dakhil, berarti dakhil itu juzuknya mahiyah. Ada yang di luarnya mahiyah. Dakhil mahiyah itu jenis dan fasal. Kharid anil mahiyah, arat khas dan arat am. Sedangkan tamamul mahiyah adalah no. Kemudian yang masuk dinamakan dengan dzati, yang di luar adalah aradi. Cuman di sini ada 2 poin. Ada pendapat yang mukabil daripada ini, dan Syekh Syarif Qutbuddin Ar-Razi memberi isyarah dengan wakila. Pembahagiannya bukan 3 tapi 2. Makna dzati, nah, jadi ini fokusnya dzati dan aradi. Dzati itu bukanlah yang di luar. Sesuatu yang bukan di luar itulah dzati. Maka no masuk daripada dzati karena dia bukan makna yang di luar. Jadi kalau diartikan dzati itu sesuatu yang bukan di luar mahiyah, maka no jenis dan fasal dzati. Kalau diartikan dzati adalah sesuatu yang di dalam, maka tidak terbenar kepada fasal. Tidak terbenar kepada no, hanya terbenar kepada jenis dan fasal. Seperti rumah nih, seperti rumah. Analogikanya rumah. Apa yang dimasukkan teras? Yang bukan rumah. Berarti diri tembok yang membatasi luar dan dalam itu masuk kan? Tapi yang di dalam rumah, tembok yang di luar rumah itu nggak masuk. Karena dia bukan di dalam. Berarti masuknya apa? Kamar mandi, hammam, ruang tamu. Karena apa? Di dalam. Tapi bukan di luar. Sesuatu yang bukan di luar. Berarti tembok yang di luar itu, pintu utama itu bagian daripada dzati. Maksudnya apa? Dia masuk daripada, kalau dalam konteks ini dzati. Ataupun masuk rumah. Tapi kalau kita katakan yang di dalam, pintu nggak masuk kan? Pintu mana di dalam? Nggak dikatakan dia di dalam rumah. Pintu yang lain mungkin. Oke ya. Yang kedua, jumhur mutakallim mengatakan hakikat sesuatu tidak bisa diketahui. Hakikat sesuatu tidak bisa diketahui. Bahkan hakikat Tuhan, sifat Tuhan itu tidak bisa diketahui. Kayak kata Guru Gumbul. Benar, satu sisi benar yang dikatakan oleh Guru Gumbul. Kalau yang dimaksudkan mengenal Tuhan, mengenal sifat Tuhan dengan bil kunhi, bil hakikat. Secara hakikatnya itu nggak bisa. Sebagaimana kita tahu warna, kita tahu antum melihat saya. Nah, tidak mengenal Tuhan seperti mengenalnya yang sesuatu yang kita dapatkan dengan panca indera ataupun dengan yang lainnya. Terus bagaimana dengan dalil-dalil akliyah itu mendeteksi adanya Tuhan dengan tanda-tanda adanya Tuhan. Oke, ini pendapat mutakallimin dan jumhur filosof. Adapun para sufi mengatakan Tuhan itu bisa dikenal, hakikatnya dan sifatnya bisa dikenal dengan cara kasyaf. Karena kasyaf itu saat dibukanya hijab kita bisa mengenal Tuhan secara langsung. Oke. Ini sekarang masalahnya kulli yang no itu tamamul mahiyah. Ada dzatinya mahiyah. Ada aridinya mahiyah. Yang di luar daripada mahiyah. Seolah-olah ingin ditegaskan oleh ulama mantik, semua perkara itu bisa kita ketahui baik dengan dzati ataupun dengan aridi. Di kesempatan yang lain, Al-Farabi dalam kitab At-Ta'dikat mengatakan, tidak ada suatu pun hakikat yang bisa kita tahu. Kita semuanya hanya mengetahui secara arat. Itu kesimpulan daripada muallim awal. Itu bisa dilacak di Hasyiah Isaguji, Hasyiah Atar ala Isaguji ada disampaikan. Beliau mengutip pendapat Al-Farabi tersebut. Terus bagaimana dengan fasal, dengan arat? Nah, sebelum saya menjawabnya, dalam filosof sendiri itu tidak sepakat dengan kesimpulan ini. Karena mantik yang kita bahas dari awal hingga sekarang adalah masyaiyin, paripatetik. Adapun isyraqiyin, illumination, mereka tidak sepakat secara umum pada
secara khusus pada pembahasan ini. Nggak ada tadi. Itu definisi menurut mereka itu dengan aridi semua. Gabungan daripada arat, maka itulah. Secara akal ya. Karena untuk menempuh, mengetahui zatnya itu dengan isyrak. Bukan dengan akal. Maka mantik ini dibangun di atas mantik masya'iyin. Tidak mewakili semua filsuf yang mencakupi masya'iyin dan isyrakin. Ini hanya khusus masya'iyin. Tamam? Nah, diri filsuf masya'iyin juga mengakui bahwa hakikatnya nggak bisa kita ketahui. Cuma di luarnya itu kita bisa mendeteksi mana yang di dalam, mana yang di luar. Bahkan yang di dalam pun seperti fasal, itu kan ada perdebatan. Ada sesuatu yang dianggap oleh para ulama itu fasal, sedangkan menurut ulama lain itu bukanlah fasal, arat. Maka perdebatan yang paling sengit pada pembahasan kulliyatul khamsah, fasal dengan arat khas. Sehingga ulama seperti Al-Qarafi menulis kitab khusus untuk membahas perbedaan antara fasal dengan arat khas. Ada kitab khusus kecil, saya rasa sudah diterbitkan, perbedaan antara arat khas dengan fasal. Kenapa perlu ada? Karena emang saking iltibasnya nggak bisa dibedakan. Ini bagaimana kita bisa tahu ini dzati, ini aradi? Ataupun yang dibahas dalam kitab-kitab mantik itu hanya sekedar untuk takrib, memudahkan saja. Tapi di tingkat lanjutan itu ada proses, ada perdebatan. Ya. Jadi dzati itu bukan dzati dalam arti yakni esensi secara bima fi nafsil amri. Maka para filsuf sebagaimana dalam Hidayatul Hikmah dan di beberapa kitab yang lain, filsafat itu kan biqadri taqatil basyariyah. Kan begitu. Berfilsafat itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Yang kita mampu mendeteksi hanya sejauh itu. Walaupun fi nafsil amri bukan begitu. Tapi taqatil basyariyah berkesimpulan bahwa zatinya sesuatu adalah itu. Paham ya? Misalnya gini. Kenapa para filsuf mengartikan bahwa zatinya manusia adalah hewanun natik? Karena manusia dari sejak kecil hingga tua ada perubahan fisiknya. Yang tidak ada berubah adalah natiknya dan hayawannya. Oke. Maka yang berubah itu adalah zati, aradi. Sedangkan yang tidak berubah zati. Maka saat saya isyarah ana saya, itu yang dimaksudkan adalah ana yakni hayawanun natik. Dan hayawanun natik itu metafisik apa fisik? Pertanyaannya. Hayawanun natik metafisik ataupun fisik? Bisa didapatkan dengan panca indera? Enggak. Dia bagian daripada metafisik. Nah, sekarang metafisik bagaimana kita dapatkan? Bukan dengan cara panca indera, akhirnya dengan nalar. Nalar itu kan mendeteksi juga. Paham? Yang deteksinya ya pasti dari luarnya, yang hakikatnya. Nah, paham ya? Oke. Maka itulah timbul kalau dalam Islam ada tarik tasawuf, ada tarik mutakallim. Dalam luar Islam ada tarik masya'iyin, ada tarik. Yang keduanya sama-sama mendakwah bisa sampai ke ma'rifah. Bisa sampai ke kesimpulan yang real. Para sufi mengkritik mutakallim, mutakallim mengkritik para sufi. Di luar Islam masya'iyin mengkritik isyrakin mengkritik masya'iyin dalam apa jalan yang mana yang akurat untuk menemukan kebenaran secara fakta. Oke, ini saya udah keluar daripada maudhu. Tapi perlu saya sampaikan. Oke. Jadi kulli ada kala kulli itu kesempurnaan daripada suatu mahiyah yang di bawahnya daripada juz'i. Seperti disebutkan insan. Insan itu adalah hakikat daripada Zaidun. Ma huwa Zaidun? Insan. Maka makna insan adalah kulli. Yang makna kulli itu full daripada Zaidun. Dan fullnya kalau misalnya ma huwa Amrun? Insan. Oke, kulli
yang maknanya itu full terhadap suatu mahiyah daripada afrad-afradnya, daripada juz'i, itu namanya. Terus kan bukannya Zaidun dan Umar itu berbeda. Berbedanya dari perkara yang khariji. Warnanya, gendernya, kemudian bentuknya, itu sesuatu yang di luar daripada makna insan. Sedangkan makna insan porsinya pas terhadap Zaidun dan terhadap Umar. Adapun perbedaan keduanya awarid khariji, nah itu nggak dibahas. Paham ya? Wal awal huwa naul hakiki. Yang pertama adalah no hakiki, yakni tamama mahiyati ma tahtahu minal juz'iyat, itu adalah definisi daripada no. No yang hakiki. Sawa'un kana muta'addidat al-ashkhas wa huwa al-maqulu fi jawi ma huwa bihasabil syirkati wal khususiyati ma'an kal insani aw ghaira muta'addidatil ashkhas wa huwa al-maqulu fi jawabi ma huwa bihasabil khususiyati ka syams fahuwa idzan kulliyun maqulun ala wahidin aw ala katsirina muttafiqina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Nok hakiki, ya, jadi yang pertama itu adalah nok hakiki. Baik nok hakiki itu banyak ashkhasnya secara kharid, ya, ini secara khariji, baik ashkhasnya. Wahwa, dan nok itu adalah yang makul, maknanya kan mahmul, yang dihamalkan pada jawab mahwa dengan pertimbangan syirkah, bihasabi syirkah wal khususiyah ma'an, seperti insan. Ataupun, nah ini ataf ke saun kana, ataupun adalah no hakiki itu tidak banyak ashkhasnya. Dan yang tidak banyak ashkhasnya, no yang tidak banyak ashkhasnya adalah yang dihamalkan pada jawaban mahwa bihasabil khususiyat saja. Seperti lafal syams, seperti syams. Maka fahuwa, maka saat itu, fahuwa ini kembali kepada no hakiki, ya, umum. Maka dianya nok hakiki itu adalah kulli yang dihamalkan baik terhadap satu ataupun terhadap banyak, yang sepakat, yang sama semuanya dengan hakikat pada jawaban mahwa. Oke. Ini ibarat yang sangat berbahasalah dengan jumhur. Saya menjelaskan dulu pengertian yang dimaksudkan oleh Syamsiyah, baru kita menyampaikan di mana kritikannya. Jadi nok hakiki itu terbenar kepada dua. Ada yang ashkhasnya banyak, ada yang ashkhasnya cuma satu. Oke. Ashkhasnya yang banyak, muta'addid ashkhasnya itu gini. Jadi ashkhasnya ada kala banyak, ada kala satu. Yang kedua-duanya sama-sama menjadi jawaban daripada pertanyaan ma huwa. Misalnya, ma huwal faras wal insan. Ini kan ashkhasnya banyak kan? Ini ashkhas di sini bukan arti dia juz'i, ya. Jadi no itu kalau kita lihat ke realitanya itu banyak bagiannya. Hayawan terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Insan dan faras itu sudah muta'addid. Maka saat kita tanyakan apa itu insan, apa itu faras, maka jawabannya adalah hayawan. Ma huwa insan, jawabannya adalah hayawan juga. Ma huwa insan wal faras. Ma huwa insan wal faras, titik temu daripada insan dan faras adalah hayawan. Ini adalah yang dimaksudkan sawa'un kana muta'addidal ashkhas. Dan no hakiki yang muta'addidal ashkhas itu adalah yang dihamalkan ataupun menjadi jawaban pada, ataupun menjadi makul yang dihamalkan pada jawaban mahwa bihasabil syirkah. Yakni bihasabil syirkah apa? Titik temu antara insan dan faras. Apa? Sama-sama bisa bergerak dengan irada. Wal khususiyah ma'an. Yakni ke depan ada dibahas. Contoh yang lain seperti Zaidun. Ma huwa Zaidun? Jawabannya adalah insan. Itu khususiyah.
Ma huwa Zaidun wa Umar. Insan juga. Sah? Insan. Tadi maaf, contoh tadi saya salah. Hayawan kepada insan dan faras itu saya keliru, maaf. Ma huwa Zaidun, jawabannya insan. Karena tamamul mahiyah Zaidun adalah insan. Ma huwa Zaidun wa Umar, jawabannya juga karena titik temu yang mempertemukan keduanya antara Zaidun dan Umar adalah insan. Maka jawaban insan, yakni no, dia boleh kepada yang khusus pada pertanyaan ma huwa Zaidun, boleh yang syirkah ma huwa Zaidun wa Umar. Jadi no itu adakala jawaban terhadap pertanyaan yang khusus, adakala dia jawaban secara syirkah, yang mana pertanyaan dalam bentuk mahu, dan mahwa itu diwaba dalam ilmu filsafat untuk menanyakan hakikat. Untuk menanyakan hakikat. Dan ada nok yang model kedua, yang asasnya cuma satu. Seperti Syams. Syams itu syaratnya itu cuma satu. Tamam? Dan dia jawaban daripada ma huwa juga. Tapi bihasabil khususiyah, karena dia tidak ada kawan yang lain. Maka karena ada pembahagian ini, jadi no itu ada yang lebih daripada satu, ada yang satu. Yang lebih daripada satu boleh secara khusus, boleh secara syirkah. Dan yang khusus, maka jawabannya khusus. Maka pengertian no adalah kulli yang dihamalkan terhadap yang satu pada contoh Syams, ataupun terhadap banyak yang banyak itu sama secara hakikat, yang semua ini, yang dua-dua ini pada jawaban mahua. Dan oke, ini pengertian dulu daripada ibarat ini. Taftazani dan ulama yang lainnya seperti Qutbuddin Ar-Razi yang biasanya mencoba menghamalkan kalam Al-Khatibi tidak setuju dengan kalam ini. Makanya dalam tahzib dibuang kata-kata kulliyun makulun ala wahid, itu dibuang. Tapi no itu adalah kulli makul ala kathirina muttafiqina bil haqaiq fi jawabi ma huwa. Jadi nggak ada kata-kata fi wahid. Kenapa? Karena Syams secara wujud dihni itu kan kulli juga. Boleh banyak. Sebagaimana insan secara dihni itu boleh banyak. Tidak tanpa melihat ke realita. Oke, paham? Jadi kritikannya begini. Pertama begini. Lafal makul itu kan mahmul, hamal. Itu kan terbenar kepada banyak. Makna mahmul dan makul itulah kulli. Paham? Pada definisi al-makul, makul itu taraduf dengan kulli. Sekarang bagaimana? Oke. Kalau taraduf dengan kulli, maka menyebutkan lafal kulli pada definisi itu mubazir. Lihat apa definisi belakang disebutkan. No adalah fahuwa idzan kulli makul. Makul itu taraduf dengan kulli, kan buang-buang. Jadi mubazir. Jadi dengan kata-kata kulli sudah cukup tanpa ada makul. Dengan kata-kata makul sudah cukup tanpa ada lafal kulli. Ini kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua, inti daripada kulli adalah nafsu tasawur. Fokus ke maknanya tanpa melihat ke realitanya. Apakah di realitanya dia cuma satu, tidak ada sama sekali, ataupun banyak. Kan begitu. Maka Al-Khatibi dalam Syamsiyah menjadikan kharid itu salah satu pembahagian daripada no, yang no itu terbenar kepada banyak, itu keluar daripada istilahnya ulama manatikah. Jadi manatikah itu fokusnya apa? Kulli itu maknanya tidak mencegah, tidak melarang, tidak mustahil jika diterapkan kepada yang banyak.
Sedangkan musannif membagi kulli no, yakni kulli no, ada kala satu, ada kala lebih daripada satu. Ini bagaimana dengan yang tidak ada sama sekali? Paham ya? Jadi istilah Al-Khatibi sudah keluar daripada istilah Al-Manatikah. Yang kritikan yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata al-kathirina? Au ala kathirina. Apa yang dimaksudkan dengan kathirina? Apakah kathiri ini secara mutlak? Maksudnya apa? Secara makna dia boleh terbenar ke banyak. Ataupun yang dimaksudkan kathirina banyak secara realita. Kan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna kathirina, makna kathirin mutlak. Baik banyak fil kharid ataupun banyak fi. Yang inti maknanya itu terbenar kepada banyak. Kalau itu yang dimaksudkan, maka kata-kata wahid itu sia-sia. Jadi kathirina itu kan secara maknanya boleh banyak, walaupun tidak ada. Maka ngapain? Kenapa Al-Khatibi menyebutkan wahid? Yang mana wahid itu sudah terbenar kepada kathirin. Jadi taksimun nafsu. Pada kata-kata kathirin, wahid sudah masuk secara realita. Karena makna wahid itu secara realita. Sedangkan kathirin, jika diartikan kathirin itu maknanya itu terbenar kepada banyak. Wahid itu sudah masuk. Itu ya, itu kalau yang dimaksudkan. Oke. Apabila yang dimaksudkan dengan kathirina, yakni banyak fil kharid, banyak fil kharid, maka definisi no ini tidak jamik. Tidak jamik. Kenapa? Tidak memasukkan sekuli yang tidak ada wujud sama sekali. Seperti syarikullah. Maka tawaran daripada Qutbuddin Ar-Razi dan Taftazani melakukannya di tahzib, maka diartikan tahzib. Tahzib itu kan sebenarnya kan meringkas Syamsiah. Tapi kenapa dipilih tahzib? Karena ada beberapa ibarat-ibarat yang perlu dibuang, yang perlu dibersihkan. Antara lain yang ini. Maka saran daripada Qutbuddin Ar-Razi, definisi itu lebih baik dihapus lafal kulli. Jadi apa? No adalah al-makul ataupun makul. Kata-kata kulli itu dibuang. Kenapa? Karena kulli dengan makul maknanya sama. Dan saran yang kedua daripada Qutbuddin Ar-Razi membuang kata-kata ala wahid. Ala wahid. Dan ini nggak bisa ditakwil. Nggak bisa ditakwil. Yang mana Qutbuddin Ar-Razi biasanya adalah menakwil kalam Al-Khatibi ataupun bukan menakwil, mengarahkan yang secara zahir bertentangan tapi diarahkan sehingga tidak bertentangan. Namun dalam persoalan ini emang pantasnya dibuang lafal kulli ataupun makul boleh tapi kulli ditetapkan dan dibuang ala wahid. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke depan. Wa in kana tsani fa in kana tamamal juz'il mushtaraki bainaha wa baina naw'in akhar fa huwa al-maqul. Lihat di sini kan enggak ada kata-kata kulli lagi kan? Al-maqul fi jawabi ma huwa bihasabil syirkatil mahd wa yusamma jinsan wa rassamahu bi annahu kulliyun makulun ala kathirina mukhtalifina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Dan jika adalah yang kedua yakni yang ada ungkapan di belakang kulli ada kala tamamal mahiyah ataupun dakhil fil mahiyah. Dan jika adalah yang kedua yakni kulli itu masuk daripada mahiyah. Fa in kana, maka jika adalah yang kedua itu kesempurnaan daripada juzu yang mustarak di antaranya mahiyah dan di antara no yang lain. Maka yang kedua itu adalah kulli ataupun hamal pada jawaban mahwa dengan bihasab dengan sekira-kira syirkah semata-mata dan dinamakan yang kedua ini jenis. Jenis menurut Al-Khatibi adalah yang dakhil dia dzati tapi dakhil fil mahiyah.
Kemudian yang dakhil fil mahiyah kita lihat. Apabila kulli yang dakhil fil mahiyah itu adalah dia bahagian yang mempertemukan antara satu no dengan no yang lain. Maka itu dinamakan dengan jenis seperti hayawan. Seperti hayawan. Hayawan itu mempertemukan antara insan, yang insan itu adalah no, dengan no yang lain yaitu insan dan faras dipertemukan oleh hayawan. Hayawan dia adalah juzuk daripada makna insan. Hayawan adalah juzuk daripada makna Inilah maksud ingkana tamamul juzuk. Dia juzuk. Tapi juzuknya dia itu bisa menghubungkan dengan no yang lain. Maka definisi daripada jenis adalah al-makul. Ini al-makul kulli yang dihamalkan pada jawaban mahwa bihasabil syirkah. Dia fokus ke syirkah saja. Tidak ada khususiat, berbeda dengan no. Maka jawaban mahwa insan tidak boleh jawaban dengan hayawan. Karena tidak full makna insan dengan hayawan. Tapi mahwa insan wal faras, maka jawabannya adalah hayawan. Berdasarkan mazhab mutaakhirin. Adapun mazhab mutakadimin, mahwa insan, jawabannya hayawan itu sah saja. Karena menurut mutakadimin, boleh definisi dengan umum. Boleh mendefinisikan dengan umum. Karena inti daripada definisi faham. Saat apa itu manusia yang bergerak, dia langsung faham, dia langsung sudah cukup. Bagi mutakadimin, sudah cukup. Dan Taftazani memberi isyarat dalam tahzib menguatkan pendapat ini. Dan Arabiyah, mazhab Arabiyah, bahkan sebagian usuli menerima definisi dengan yang umum. Mahwa insan, hayawan boleh. Oke. Apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Marfu. Marfu kan? Boleh ke mubtada, boleh khabar. Sudah cukup. Kalau dia dengan jawaban itu sudah faham apa itu fa'il. Oke. Warasamuhu, dan mereka manatikah mendeskripsikan jenis itu dengan bahwa sungguh jenis adalah kulli. Ya, ini diulang lagi. Kulli makul. Ala kathirin mukhtalifina bil haqaiki fi jawabi mahwa. Jenis adalah kulli yang dihamalkan terhadap yang banyak itu berbeda-beda secara hakikat pada jawaban mahwa. Ini saya rasa masyhur dan maklum. Saya memberi PR kepada kawan-kawan semuanya untuk membaca mantik hikmatul isyrak. Lihat di sana bagaimana perdebatan dari kalangan isyrakiyin, dan mereka itu filosof yang kuat. Turunan daripada Platonis. Itu dibaca karena mereka salah satu perbedaan antara isyrakiyin dengan masya'in pada persoalan ini. Pada persoalan definisi ini. Dan boleh juga dibaca konsep definisi menurut mutakallim. Sebagaimana di permulaan saya sudah menyampaikan, konsep jenis fasal no itu dibangun di atas mazhab filsafat, bukan di atas mazhab mutakallim. Karena menurut mutakallim semua hakikat sama, semua hakikat sama-sama terdiri daripada jauhar farad, gabungan daripada jauhar farad. Sedangkan menurut filosof, hakikat itu saling berbeda dengan yang lainnya. Dan yang membedakannya adalah fasal. Jadi konsep kulliyatul khamsah itu bukan dibangun di atas mutakallimin. Itu boleh ditelaah karena tahap kita mempelajari Syamsiah itu tahap bukan pembahasan jenis no itu sudah dibahas dari sejak Sulam dan sejak Isakuji. Tapi penelitian pendalamannya itu yang harus dibaca. Bagaimana kritikan dari filosof sendiri terhadap pembahasan ini dan dari mutakallimin itu. Sehingga kita satu sisi kita memperjuangkan konsep mutakallim, satu sisi yang lain kita menyampaikan gagasan yang bertentangan dengan kesimpulan mutakallim. Misalnya ini istidrat ya, di luar pembahasan. Kita mengatakan bahwa akidah itu harus dibangun di atas ilmiah sebagaimana dalam kitab-kitab Sanusi. Sebagaimana dalam kitab-kitab Kubra Yakiniyat kalau Mu'asyirah dan dalam kitab-kitab yang lain. Akidah harus dibangun di atas ilmiah, kan begitu. Nah, ini kita menabrak diri kita sendiri. Ini
kita mengatakan ahli sunnah, tapi menabrak ahli sunnah sendiri. Karena ahli sunnah seperti Al-Ghazali, Imam Ar-Razi di akhir hayatnya juga, dan para sufi, dan para fukaha, itu menerima iman taklid. Sah iman taklid. Berarti kalau sah iman taklid, tidak perlu ilmiah dulu. Dia sami'na wa ta'na, sudah cukup. Namun, imannya taklid, jika dibedah, sesuai dengan ilmiah. Itu yang perlu diperjuangkan. Tapi, akidah itu harus dibangun dengan dari dalil. Ini kita akan melabrak Ghazali. Kita akan melabrak dengan Imam Haramain. Kita akan bertabrakan dengan para sufi dan para fukaha. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan sah. Dan dengan Al-Yusi, Abdurrahman Al-Yusi, sahib Hasyiatul Al-Kubra. Jadi jangan sampai kita melabrak diri kita sendiri. Jadi iman Islam jika dibedah sesuai dengan ilmiah. Sesuai dengan ilmi. Tapi kalau akidah Islam itu mesti dibangun di atas. Makna mesti apa? Tidak sah kalau tanpa ada dalil. Ini bermasalah. Cuma karena kita selama ini poros akidah kita adalah sanusiat, dan sanusiat pada persoalan taklid itu syadid. Syadid. Itu diakui langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Yusi dalam Hasyiah Kubra. Syadid. Dan antara satu kitab dengan kitab yang lain itu saling berbeda-beda. Misalnya ini di luar pembahasan ya. Dalam Kubra dikatakan bahwa jumhur tidak mengatakan tidak sah iman orang taklid. Dalam Muqaddimat jumhur sah iman orang taklid. Akhirnya para ulama menghamal maksud jumhur di Kubra jumhur mutakallim, sedangkan pada Muqaddimat jumhur fuqaha. Paham ya? Sehingga kita selesai membaca sanusiat, pandangan kita terhadap orang awam kayak ini kafir semua nih. Nggak ada dalil. Paham ya? Yang mau saya tegaskan, kita sudah mempelajari mantik sampai di tahap syamsiah, itu tahqiq benar-benar. Bukan cuma tahqiq apa yang disampaikan, tapi lihat bagaimana pandangan-pandangan kritikan dari filosof dan dari mutakallim. Apakah mutakallim yang membangun konsepnya dari Johar Farad dan filosof dibangun daripada Hayula dan Surah menerima? Apakah ada pertentangan kalau kita menerima Johar Farad? Lazim kita tidak boleh menerima kuliatul khamsah, ataupun kuliatul khamsah tidak bertentangan dengan Johar Farad, karena bagi kita kuliatul khamsah itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sebagaimana yang dijawab juga oleh Abdurrahman Al-Lusi dalam kitab Al-Kanun fil Ilmi. Paham ya? Saya mengharapkan ke kawan-kawan, ini mungkin sebagian ada yang S2 mungkin, teliti secara baik. Itu tahap belajar mantik lanjutannya. Sudah cukup wahwa qarib wal ma'in, nanti saya akan baca di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Bro. Ahlan Ustaz Ziko. Tadi kita kan mengartikan makna adalah ma'yufham minal lafaz, ataupun mafhum adalah suatu yang dipahami dari lafaz.